Selamat hari Minggu adik-adik. Ya, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya, cerita firman Tuhan. Tadi adik-adik sudah dibacakan kan? Firman Tuhan pada hari ini tertulis di Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Yaitu temanya hati-hati gunakan mulutmu. Tapi sebelumnya kakak mau uji dulu adik-adik konsentrasi enggak ya? Karena kalau mendengarkan firman Tuhan kita harus konsentrasi sungguh-sungguh ya. Jangan cuma menonton aja ya. Diajak bernyanyi cuma menonton, diajak berdoa cuma menonton. Jadi kalau kita beribadah berarti ketika disuruh bernyanyi kita bernyanyi. Ketika disuruh kita berdiri semua berdiri. Jadi sungguh-sungguh ya. Kakak tes dulu konsentrasi atau tidak ya. Coba kalau kakak ucapkan nanti tangan, kamu pegang tangannya. Apa yang kakak ucapkan, kamu pegang. Jangan ikuti apa yang kakak pegang. Udah, contohnya kakak bilang hidung, tapi kakak pegang telinga. Berarti yang pegang telinga itu berarti kurang konsentrasi. Oke? Kita mulai ya. Mata. Iya, siapa yang megang hidung? Berarti salah, kurang konsentrasi. Telinga. Siapa yang megang mata? Berarti kurang konsentrasi. Hidung. Iya. Satu lagi ya. Mulut. Iya, semuanya benar. Berarti semuanya udah konsentrasi ya adik-adik ya. Oke, firman Tuhan tadi tertulis di mana? Ada konsentrasi? Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Yaitu temanya apa tadi? Hati-hati gunakan mulutmu. Tapi sebelum kakak memulai cerita firman Tuhan pada hari ini, kita mau melakukan kegiatan sebentar ya. Oke? Adik-adik punya bedak tak? Bedak tabur? Iya, pasti semuanya punya bedak ya. Kalau yang dekat boleh diambil yuk. Ayo kakak tunggu. Hitungan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sekarang kalau ada bedaknya, kamu letakkan di tangan. Oke, udah diletakkan. Tengok kakak nih. Nampak nggak? Seberapa banyak? Iya. Kalau sudah, sekarang nanti bedaknya coba kita tiup ya. Setelah kita tiup, nanti bedak yang berterbangan kita tangkap lagi. Coba kita lakukan ya. Coba bagi yang punya, yuk, tapi jangan banyak-banyak. Nanti mamanya marah, ruangannya kotor. Kita udah bikin ya. Kita lakukan. Nanti setelah kita hembus, kita tangkap lagi, kita kumpulkan lagi. Coba 1, 2, 3. Oke, aduh, sudah, tapi nggak ada yang tertangkap. Tengok ini, tadi bedak yang kakak kumpulkan kan ada ya sedikit, tapi ini cuma bekas-bekas dari keringat kakak aja nempel. Udah, berarti tidak ada yang tertangkap. Mungkin ada ya sedikit ya. Sekarang kakak tanya, ada nggak kira-kira persamaan yang kegiatan kita tadi dengan cerita kita hari ini? Hati-hati gunakan mulutmu. Ada nggak? Iya, kayaknya anak-anak kelas 6 ada yang berargumen ini, mengeluarkan pendapatnya. Iya, ada. Apa persamaannya? Persamaannya tadi bedaknya ada ya. Pas kita hembus, semuanya hilang. Pas kita kumpulkan, tidak bisa lagi. Demikian juga perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita. Kalau sudah keluar, tidak bisa kita tarik lagi. Iya kan? Bahkan banyak orang yang sering mengeluarkan kata-kata dengan begitu gampang, mudah, tapi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Iya, jadi sama seperti tadi, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, bagaimana adik-adik? Kita harus pikirkan dulu sebelum kita berbicara. Sama seperti yang dibilang Paulus pada jemaat di Efesus tadi, bahwa Paulus mengatakan kepada jemaat-jemaat di Efesus supaya mereka saling mengasihi, berbicara dengan sopan, tidak saling menyakiti melalui perkataan-perkataan mereka. Demikian juga kita ya adik-adik sekolah minggu, kita harus menjaga perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita. Sekarang ini banyak kita lihat ya di media sosial ya, mungkin adik-adik juga pernah tonton berita sekilas, ada yang ditangkap polisi gara-gara apa? Gara-gara menghina orang lain. Dia memakai mulutnya untuk menghina. Jadi bisa ditangkap polisi kalau orang lain tersebut melaporkan. Iya, dan ada juga mungkin
itu banyak itu menyebarkan berita bohong. Bisa saja dia tidak melalui mulut, tapi melalui tulisan, melalui statusnya, bisa di Facebook kah, bisa di Twitter dan di mana-mana. Ditangkap polisi. Jadi akibat perbuatannya, akibat perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka dia mendapat kesusahan. Jadi oleh karena itu adik-adik, maka Paulus mengajak untuk jemaat-jemaat di Efesus dan terutama untuk adik-adik sekolah minggu tetap menggunakan kata-kata yang keluar dari mulut kita itu adalah kata-kata yang bagus. Bagaimana itu kata-kata yang bagus? Kata-kata yang bagus itu adalah kata-kata yang membangun, kata-kata yang bertanggung jawab, kata-kata yang menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik udah tahu ya apa kira-kira kata-kata yang bagus, apa kira-kira kata-kata yang tidak bagus. Coba kalau kata-kata yang tidak bagus apa ya kira-kira? Coba salah satu adik-adik apa? Menjelek-jelekkan orang lain. Itu kata-kata yang tidak bagus itu. Jangan pernah keluar dari mulut kita ya adik-adik ya. Apalagi kira-kira berbicara sopan itu adalah kata-kata yang bagus. Adik-adik sekolah minggu harus berbicara dengan sopan. Oke adik-adik, sekarang kakak tadi kan sudah tahu ya yang mana kata-kata yang baik, mana kata-kata yang tidak baik. Kalau kata-kata yang tidak baik itu kata-kata yang mendukakan hati Tuhan, kata-kata yang mendukakan Roh Kudus dan bisa juga mendukakan orang lain. Coba misalnya kita ya, ada nggak adik-adik pernah menyinggak mamanya, disenggak gitu? Iya, itu tidak bagus ya adik-adik, tidak boleh ya, tidak boleh. Bisa saja itu menyakitkan hati. Kalau walaupun minta maaf, nanti hatinya masih sakit, iya kan? Jadi kalau kita sebagai anak-anak sekolah minggu, kita harus pikirkan dulu apa kata-kata yang harus kita ucapkan. Jangan menyenggak-nyenggak orang tua, jangan berbohong. Tadi adik-adik udah tahu ya. Sekarang kakak punya ini nih, ada kegiatan. Nanti ini yang ada kakak tunjukkan. Adik-adik udah tahu membedakan kan mana kata-kata yang baik, mana kata-kata yang tidak baik. Nanti ketika kakak tunjukkan kata-kata yang baik, ini ketika kakak tunjukkan perkataan yang baik, maka adik-adik buka mulutnya, bilang amin. Amin itu berarti ya, saya akan melakukannya, ya. Ketika kakak tunjukkan nanti ada perkataan yang baik, berarti adik-adik harus teriak amin. Udah? Tapi ketika kakak tunjukkan perkataan-perkataan yang tidak baik, ini perkataan yang tidak baik, adik-adik harus tutup mulut seperti ini. Tutup mulut. Jangan mau mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Oke, sudah siap semuanya? Coba diperhatikan. Sudah tahu membaca kan? Apa ini? Berbicara dengan sopan. Ya, iya teriak semua amin. Iya, adik-adik sekolah minggu harus berbicara dengan sopan. Iya, semuanya teriak amin ya. Iya, berarti adik-adik sekolah minggu harus berbicara dengan sopan. Ini apa ini? Bersaksi. Bersaksi itu berarti menceritakan kebaikan Tuhan. Ayo. Iya, amin. Ya, adik-adik sekolah minggu juga bilang amin ya. Berarti adik-adik sekolah minggu juga harus bersaksi. Bagaimana dengan ini? Tutup mulutnya, menceritakan kejelekan teman. Oh no, tidak boleh ya. Tidak boleh menceritakan kejelekan teman. Bagaimana dengan ini? Mengejek teman. Iya, tutup mulutnya. Tidak boleh. Anak sekolah minggu tidak boleh mengejek teman. Ada lagi loh. Hop. Apa ini? Iya, bernyanyi lagu sekolah minggu. Iya, adik-adik sekolah minggu harus rajin bernyanyi lah. Bernyanyi lagu sekolah minggu ya. Bagaimana dengan hop? Iya, no. Tutup mulutnya. Menghina orang lain itu tidak boleh. Bagaimana kalau membaca firman Tuhan? Ya, oke, teriak semua berdoa. Berarti apa?
Iya, amin. Membaca firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu harus rajin membaca firman Tuhan ya. Karena dengan membaca firman Tuhan, kita akan tahu apa itu keinginan Tuhan yang akan kita lakukan. Satu lagi, hap. Iya, teriak-teriak. Teriak-teriak itu biasanya kalau marah, ada orang marah, dia langsung teriak-teriak. Ingat, kalau orang marah berarti biasanya dia pasti mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kalau pas saat marah. Jadi kakak ada ide loh adik-adik, kalau adik-adik mau marah, kakak ada ide, kakak pernah baca buku, supaya kita tidak mengeluarkan kata-kata kotor. Sewaktu kita marah, kita kepalkan aja tangan kita adik-adik. Setelah itu kita hitung 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Kalau masih marah, kita hitung aja sampai 20. Masih marah, hitung sampai 100. Nanti nggak jadi deh marahnya. Ya udah tahu kan? Jadi kalau adik-adik pas marah, misalnya adiknya merusak mainannya, mau marah. Nah, supaya nggak jadi marah, kepalkan tangannya, tarik napasnya, hitung 1 sampai 100. Jadi nggak jadi marah adik-adik. Jadi deh keluar kata-kata kotor, iya kan? Nah, jadi itu triknya kalau adik-adik marah. Jadi supaya nggak jadi keluar kata-kata kotor. Tadi udah kakak kasih triknya ya. Jadi adik-adik udah tahu kan yang mana perkataan yang baik, yang mana perkataan yang tidak baik. Jadi Tuhan Yesus menginginkan kita adik-adik sekolah minggu supaya tetap mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang memberkati bagi orang lain. Oke, sampai di situ aja cerita firman Tuhan pada hari ini. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi ya. Nah, hati-hati gunakan tanganmu. Tahu kan adik-adik? Iya, ayo semuanya bagi berdiri ya. Nah, nyanyi ya. Coba kakak buat gerakannya. Oke, kakak ajari dulu. Coba, hati-hati gunakan mulutmu ya adik-adik ya. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Udah tahu? Iya. Kalau begitu kita lakukan sama-sama ya 2 kali ya. Oke. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Sekali lagi. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Oke adik-adik, hati-hati gunakan mulutmu. Gunakan mulutmu untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik. Oke, sekarang kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini, di mana firman-Mu mengingatkan kami adik-adik sekolah minggu, supaya kami senantiasa berhati-hati menggunakan mulut kami, supaya kami selalu mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, yang disenangi oleh Tuhan, yang membangun, yang bertanggung jawab, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, tetap ajari kami adik-adik sekolah minggu, supaya kami tetap melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Kami berdoa juga Bapa buat teman-teman kami yang mungkin pada saat ini tidak ikut beribadah dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus juga yang melindungi, memelihara mereka, supaya mereka tetap bersuka cita Bapa. Begitu juga adik-adik sekolah minggu dimanapun berada pada saat ini yang beribadah. Kiranya Tuhan Yesus melindungi, memelihara, tutup bungkus dalam Roh Kudus-Mu, supaya tetap dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita ucapkan amin.